Kisah Rasul 17:26. Kita melihat kesatuan dari ayat ini. Saya akan baca. Dari berapa orang? Satu orang saja. Bayangkan, dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kalau kita yang berwarna-warna kulit, berwarna-warna bahasa, berwarna-warna budaya, beda tempat seluruh dunia ini, ternyata dari satu orang saja Tuhan menjadikan sekian banyak ini. Maka itu kita melihat setanlah yang membuat perpecahan antar golongan ini. Karena kita yang punya firman sehebat ini, dari satu orang saja Dia menjadikan semua bangsa, maka saudara dan saya sebagai gereja Tuhan diharapkan sungguh-sungguh oleh Tuhan untuk bisa menyatakan kesatuan itu. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Apa selanjutnya yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Hebat sekali. Begini firman Tuhan. Sebab Ia yang menguduskan, jelas Tuhan Yesus yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, yaitu umat manusia ini. Hati-hati dalam membaca ayat ini, karena akan agak bingung. Setelah Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, jadi sekarang ada dua pihak. Satu pihak Tuhan yang menguduskan, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kedua mereka, yaitu manusia, kita yang dikuduskan. Nah, antara Ia Tuhan yang menguduskan dengan kita manusia yang dikuduskan, maka kalimat kedua muncul, mereka semua. Dapat ayat itu? Mereka semua. Siapa mereka semua dalam kata ini? Coba jawab. Mereka semua dalam ayat ini termasuk siapa? Antara siapa dengan siapa? Ayo, mereka semua di sini itu antara siapa dengan siapa? Antara Tuhan dengan semua manusia. Mari kita baca sama-sama. Mereka semua, 1, 2, 3. Mereka semua berasal dari satu. Cukup sampai di situ. Satunya S-nya huruf besar atau huruf kecil? Ayat ini huruf besar. Menunjuk siapa satu ini? Ayo, menunjuk siapa satu yang huruf besar itu? Tuhan kita, pencipta alam semesta. Bayangkan, sebab Ia yang menguduskan. Siapa? Tuhan Yesus. Dan mereka manusia yang dikuduskan. Yesus dan kita manusia berasal dari satu. Sama sekali tidak menyebut bangsa, suku, warna kulit, ataupun agama. Ini bicara bahwa antara manusia dengan Yesus Tuhan itu semua berasal dari satu-satunya Tuhan yang dipercayai dan disembah oleh seluruh bangsa Indonesia ini, saudara. Maka itu kalau firman ini kita sudah baca dua ayat ini. Dari satu orang saja Tuhan itu menjadikan semua bangsa. Lalu Tuhan Yesus tidak malu. Lihat kalimat berikut, Mas ayat 11. Itulah sebabnya Ia yang menguduskan tadi, yaitu Tuhan Yesus, tidak bagaimana? Ayo baca Alkitab saudara, tidak bagaimana? Tidak malu menyebut semua manusia itu apanya? Saudaranya. Jadi kalau dua firman ini kita terima saat ini, tidak menyebut warna kulit, kelompok suku, bahasa apa dan agama apa. Lalu orang Kristen sendiri, gereja Tuhan sendiri, tidak pernah bisa bersatu. Betapa salah kita di hadapan Tuhan.
hukum ini kita langgar dalam kehidupan. Lagi sekali, krisis terbesar bangsa Indonesia setelah 60 tahun merdeka karena krisis kebangsaan, bukan krisis ekonomi, bukan krisis yang lain. Saya mau sebut sekarang 2 contoh negara yang sama-sama merdeka di bulan Agustus dan tahun 45. Dengar baik-baik, saya akan tunjukkan 2 bangsa di dunia ini, satu di Eropa, satu di Asia, yang sama-sama merdeka menjadi bangsa baru pada bulan Agustus dan tahun yang sama 45. Satu Eropa itu Jerman. Setelah Hitler bunuh diri kira-kira tanggal 27 atau 28 Agustus 45, maka Jerman tampil menjadi negara baru. Jepang merdeka jadi bangsa baru setelah bom atom tanggal 7 Agustus 45. Jadi Jerman, Indonesia, dan Jepang ini 3 negara yang sama-sama bangkit pada bulan yang sama dan tahun yang sama. Mari kita lihat sejarah ini. Antara Jerman, Jepang, dan Indonesia, mana yang paling maju? Jawab, mana paling maju? Jepang dan Jerman. Mana yang paling ketinggalan? Indonesia sampai sekarang. Dalam sejarah 5 tahun, jadi tahun 51, Jerman dan Jepang 6 tahun setelah mereka merdeka jadi bangsa baru, langsung mereka bangkit jadi negara industri dalam waktu 6 tahun. Apa yang menyebabkan seperti itu? Sejarah mencatat, dan saudara bisa mencari dalam sejarah dunia kenapa Jerman dan Jepang lebih bangkit dari Indonesia. Saya tunjukkan 5 hal yang Jepang dan Jerman tidak memiliki, tapi 5 hal ini dimiliki oleh Indonesia, yang seharusnya Indonesia sudah lebih dulu maju daripada Jepang dan Jerman. 1. Jepang dan Jerman itu negara yang kalah perang. Masih ingat sejarah Perang Dunia Kedua? Mereka kalah perang. Jerman hancur total negaranya, total hancur. Jepang juga hancur. Indonesia bukan kalah perang, malah menang atas penjajah. Nomor 1. Nomor 2. Dalam hukum internasional, negara yang kalah perang harus bayar apa namanya? Kepada negara yang pernah dijajah? Pampasan perang. Masih ingat? Jadi Jerman sudah hancur negaranya, dibom oleh tentara sekutu. Maka itu kalau kita ke Eropa sekarang, bangunan-bangunan atau negara yang kelihatan bangunan modern itu cuma Jerman. Yang lain masih bangunan-bangunan tua. Kenapa? Karena yang lain nggak dibom, nggak kalah perang, hanya Jerman. Lalu Jerman harus mengganti kepada sekian belas negara di Eropa yang mereka hancurkan karena kalah perang. Begitu pula Jepang harus membayar pampasan perang kepada Indonesia, kepada Vietnam, kepada Filipina, kepada Malaysia, dan beberapa negara Asia yang lain. Mereka bayar. Kalau kita ke Jakarta, hasil pampasan perang Jepang, Presiden Soekarno menjadikan 2 gedung hebat, Gedung Sarinah, Jalan Tamrin, dan Hotel Indonesia. Itu hasil pampasan perang dari Jepang. Indonesia tidak kalah perang, tidak bayar pampasan perang, malah dapat uang dari Jepang. Nomor 3, luas wilayah antara Jepang, Jerman, dan Indonesia. Apalagi Jerman waktu itu masih dibagi 2, Jerman Barat. Dengar, mana luas wilayah negara yang paling besar dari 3 negara ini? Indonesia. Nomor 4. Walaupun zaman itu, tapi Indonesia masih terbanyak jumlah penduduknya daripada Jerman dan Jepang. Indonesia begitu banyak jumlah penduduknya, tidak kalah perang, tapi Jerman menderita. Hari itu ketika mereka bangkit jadi negara baru, begitu pula Jepang, banyak janda dan banyak anak yatim, sebab laki-lakinya jadi tentara dan mati di medan perang. Indonesia tidak. Yang kelima,
kekayaan sumber daya alam antara Jerman, Indonesia, dan Jepang. Lihat mana yang paling kaya. Coba jawab, mana yang paling kaya? Indonesia. Dari ujung Sumatera sampai ke Papua, alamnya kaya luar biasa. Jerman cuma punya batu bara, nggak punya yang lain. Sumber daya alamnya, hutan tidak ada, laut pun tidak ada. Di Indonesia luar biasa. Jepang juga tidak punya sebanyak Indonesia. Nah, ini yang menyedihkan. 5 hal yang Jerman dan Jepang tidak punya. Merdeka pada bulan dan tahun yang sama dengan Indonesia. Indonesia punya 5 hal tadi. Mengapa kita tidak bisa bangkit sampai hari ini? Karena krisis kebangsaan. Dalam sejarah, ketika Jerman baru bangkit, pemerintah baru bingung. Bagaimana kita mau bangun negara ini? Uang tidak ada, infrastruktur hancur, jalan-jalan raya, jalan kereta api, bandara, radio hancur semuanya. Lalu sejarah Jerman mencatat para pendeta dan para pastor yang jadi penasehat negara baru itu. Ada 19 pasal konstitusi negara Jerman. Karena saya lama tinggal di Jerman, saya mempelajari itu. Saudara, setiap pasal dari undang-undang negara Jerman, kitab Taurat Musa yang ditulis harus begini, ditunjukkan pasalnya. Kitab Taurat, kitab Taurat, kitab Taurat. Jadi karena gereja yang tampil menjadi penasehat, maka Tuhan memberkati negara itu dengan hukum-hukum firman Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa. Karena penasehat adalah firman Tuhan untuk Jerman. Tuhan bela mereka. Kalau Jepang bagaimana? Ini negara Shinto. Sama. Saya meneliti ada hukum yang dipakai, hukum Kristus yang dipakai oleh Kaisar Hirohito. Dalam sejarah Jepang, ketika Kaisar Hirohito dipaksa untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada dunia karena mereka menghancurkan Asia ini habis kena Jepang, termasuk Amerika di Hawaii, Pearl Harbor dihancurkan oleh Jepang. Nah, Kaisar Hirohito ketika dia harus mengaku salah, dia mikir, kalau sampai aku minta maaf, rakyat akan menderita. Kenapa? Karena bagi orang Jepang, kaisar mereka itu keturunan dewa, bukan manusia. Mereka beranggapan kalau sampai dewa minta maaf, bukan dewa berarti dia bergumul. Maka itu ketika Kaisar Hirohito mengakui kesalahannya dan minta maaf, orang-orang Jepang yang mati harakiri atau bunuh diri jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang mati karena bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Berarti Kaisar Hirohito melakukan pertobatan di hadapan Tuhan dengan menggenapkan hukum kasih, mengakui kesalahan. Maka itu Tuhan pulihkan negeri itu. Luar biasa. Ini yang terjadi dengan negara kita. Maka itu kalau kita sebagai gereja tidak bisa tampil untuk menyatakan kebenaran kepada bangsa. Perpecahan terjadi. Kelompok-kelompok tertentu ingin lebih menang dari kelompok yang lain di negara ini. Kelompok-kelompok tertentu tidak menghargai kelompok-kelompok yang lain. Di negeri ini ketidakadilan merajalela di negeri ini. Orang yang punya uang yang seringkali menang. Sudah bukan rahasia lagi. Tidak ada pengadilan yang adil di negeri ini. Yang punya duit yang pasti menang. Berapa banyak kasus-kasus gak pernah selesai. Maka itu apabila gereja kita tidak bisa tampil benar, makin hari makin bengkok jalan negeri ini. Hukum diinjak-injak. Kita melihat fakta. Aparat-aparat, petugas keamanan, semua dari atas sampai bawah kita lihat semuanya suka duit. Dan terjadi kekacauan besar di negeri ini. Sedikit sekali dengan hukum baru, undang-undang baru negara ini, pemilihan kepala daerah yang langsung, ribut terus di mana-mana. Karena apa?
selama negara ini tidak tegas, uang masih bisa berbicara lebih daripada hukum, maka kehancuran akan ada di negeri ini. Maka itu gereja, mari kita tampil menjadi jawaban. Inilah yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Kejadian 18. Kemarin kita belum selesai membahas masalah gereja Abraham. Mari kita lihat lagi kebenaran ini. Ayat 20. Sesudah Tuhan berpikir sejenak, lalu dia bicara kepada Abraham. Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saudara, jangan tutup Kejadian 18. Kita melihat kebenaran ini, khususnya para pemimpin. Mari kita perhatikan, mengapa hari itu Tuhan turun dari surga. Baca baik-baik. Mengapa hari itu Tuhan meninggalkan surga lalu menemui Abraham? Mengapa? Ternyata ada laporan dari dunia ini, keluh kesah orang tentang dua negeri itu. Ini yang sungguh luar biasa. Itu sebabnya Nabi Ibrahim ini dikunjungi oleh Tuhan, karena ada laporan orang-orang di situ. Para pemimpin, kalau kita mengajak umat Tuhan untuk berkeluh kesah tentang kejahatan, ketidakadilan, saya tidak tahu di Bolang Mangono masalah apa di masyarakat yang terbesar. Pencurian, kemabukan, perjudian, perselingkuhan, perceraian, atau penyakit, atau apa saja. Hukum ini menunjukkan kepada umat Tuhan dimanapun kita berada, apabila terjadi sesuatu di daerah kita tinggal, kalau saya nggak bicara nasional lebih dulu, maka umat Tuhan di tempat itu diberi hak untuk lapor ke surga, asal melaporkannya dalam kesatuan, bukan per kelompok. Saya ulangi lagi, asal laporan ke Tuhan itu satu kesatuan, bukan per kelompok. Kita percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Lagi sekali, gereja Tuhan, umat Tuhan. Apa penyakit masyarakat yang terbesar di daerah kita? Saudara yang tahu, kalau gereja bersatu, satu suara ke surga, mengatasnamakan rakyat, entah itu kecamatan, entah itu kabupaten, atau provinsi, saya tidak tahu, maka surga pasti akan mendengar. Inilah keadilan Tuhan, katakan amin. Mengapa Tuhan turun mengunjungi Ibrahim hari itu? Karena ada keluh kesah orang. Tuhan berkata, aku akan melihat betul tidak laporan-laporan orang-orang itu. Sebagai kekasih Tuhan, saudara kita sadar, kalau sampai Tuhan buat sesuatu, dia ingat dia punya kemenakan di situ. Lot. Lalu gereja tampil, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ. Tuhan berpaling dan berjalan kemana? Baca kemana? Sodom. Sudah jelas ke arah sana. Tetapi
Ibrahim masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Lalu dia datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam negeri itu atau kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Umat Tuhan, perhatikan, ternyata yang bisa menghentikan hukuman Tuhan atas satu negeri yang jahat dan rusak kelakuannya, yaitu kalau ada orang-orang benar di negeri itu. Orang Kristen belum tentu orang benar. Saya ulangi, orang Kristen belum tentu orang benar. Tapi kalau kita dibenarkan karena kuasa darah Yesus dan firman Tuhan, pasti kita orang Kristen. Setuju? Saya ulangi lagi, orang Kristen, sekedar beragama Kristen, belum tentu orang benar. Tapi kalau kita dibenarkan oleh kuasa penebusan Kristus jadi benar, pasti kita orang benar, orang Kristen. Saya mau titip ini kepada umat Tuhan di Sangkup. Bangsa Indonesia bangga dengan menyebut diri kami orang beragama. Saya mau tunjukkan kepada saudara, orang beragama belum tentu bertuhan, tapi orang bertuhan pasti beragama. Sekarang kita buktikan, maaf, jangan ada yang tersinggung, tapi ini bukti. Siapa koruptor hebat di Indonesia? Orang beragama. Siapa pelaku kejahatan di Indonesia? Orang beragama. Betul? Maka itu bangsa ini celaka karena hanya beragama tapi tidak bertuhan. Pelaku kejahatan di Indonesia begitu ketangkap, kelihatan orang beragama. Lihat pejabat-pejabat mengaku beragama tapi penipu dan maling luar biasa. Dalam kedudukannya digunakan kesempatan untuk menguntungkan kelompok dan keluarganya sendiri. Maka itu kita jangan bangga dengan mengatakan orang beragama, tapi berbanggalah kalau kita orang bertuhan. Beda sekali. Orang beragama boleh tekun menjalankan ibadah dan agamanya. Fakta kelihatan. Rajin secara fisik hadir di tempat-tempat ibadah. Maaf, tapi kelakuan kita sebagai orang Kristen, orang beragama, apa yang kita buat? Betapa mengerikan kalau kita lihat negara ini dan bangsa. Lihat kalau Natal itu kesempatan orang beragama Kristen berdosa habis-habisan, minum mabuk luar biasa. Sangat memalukan keadaan ini. Karena kita mengaku diri beragama, tidak bertuhan. Itu sebabnya negara yang banyak orang beragama tapi nggak bertuhan, pasti sedikit orang benar di negeri itu. Dan begitu kurang jumlah orang benar, hukuman akan datang. Maka itu kita lihat, ketika Ibrahim menawarkan kalau ada 50, Tuhan berkata, kalau aku dapati 50 orang benar di negeri itu, maka aku nggak akan hukum. Lalu Ibrahim sadar, pasti nggak ada 50. Dia turun lagi 40, 30, terus sampai 20.
sampai 10, ternyata tidak genap 10 orang benar di negeri itu, dan terpaksa Tuhan menghukum. Jadi kesatuan umat Tuhan itu penting di negeri ini, saudara. Karena kesatuan umat Tuhan ini yang menghalangi kutuk dan hukuman terjadi di tanah kita. Apabila tidak, akan hancur. Pasal 19, mulai ayat yang ke-18. Ini Lot sudah keluar, ya, sudah keluar mereka dari negeri itu. Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana atau hukuman itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepada Lut, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kuhukum. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum orang benar itu sampai ke sana." Lot sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Dalam pembacaan ini kita menemukan sebetulnya kota itu termasuk dalam daftar hukuman atau tidak. Coba jawab. Sebetulnya kota ini termasuk dalam daftar hukuman atau tidak? Masuk atau tidak? Cepat yang lain jawab, jangan ragu-ragu. Masuk atau tidak? Masuk. Tapi karena ada orang-orang yang berdoa, minta izin kepada Tuhan untuk ada di kota kecil, maka kota itu selamat dari hukuman. Jadi jelas sekali umat Tuhan bahwa yang menyelamatkan sebuah negeri bukan siapa pemerintahnya, tapi yang menyelamatkan sebuah negeri adalah bagaimana umat bertuhan di tempat itu, berbuat sesuatu untuk daerahnya. Tidak salah kalau panitia memilih tema kuasa dalam kesatuan. Ada kuasa yang besar dalam kesatuan. Tahun 98, sejarah yang paling jelek sejak Indonesia merdeka. Masih ingat kerusuhan Mei di Jakarta dan merembak sampai ke kota-kota lain? Muncul terus sampai ke Maluku, sampai ke Poso terus. Sejak hari itu sampai hari ini bangsa Indonesia jelek di mata dunia internasional. Bangsa-bangsa lain merendahkan kita, bangsa Indonesia. Mereka ngeri melihat kerusuhan itu, pembunuhan antar umat beragama terjadi di negeri ini. Maka itu mari buat kesatuan ini nyata dampaknya di negeri ini. Saya ulangi lagi, mulai hari ini jangan melihat saudara kita dengan agamanya agama A. Belajar untuk melihat semua orang di Indonesia satu umat manusia yang berasal dari yang satu itu. Amin. Kita berasal dari yang satu itu dan dari satu orang saja. Kalau semua kita bisa melihat begitu, indah sekali apa yang kita akan buat di negeri ini. Ada contoh lain tentang hidup Paulus. Kita lihat Kisah Rasul pasal 27. Bagaimana orang benar, orang bertuhan mempengaruhi tempat mereka hidup. Luar biasa. Kisah Rasul pasal 27. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, para pemimpin, seberapapun jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan, mari kita mengerti hukum ini.
ayat 14. Judulnya apa? Kapal terkandas. Hari itu Rasul Paulus harus ke Roma. Bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri dari Yerusalem ke Roma, tapi dia dibawa ke Roma sebagai tawanan. Ratusan narapidana di atas kapal itu, yang semua akan diadili oleh kaisar di Roma. Ternyata dalam perjalanan mereka mengalami bencana besar. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, bayangkan kena ombak berhari-hari. Saya ulangi. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Ngeri sekali. Berhari-hari gak lihat matahari, gelap, gak lihat bintang. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Saudara bisa bayangkan. Seperti itu keadaan. Ayat 27. Malam yang keberapa? Berarti 2 minggu penuh mereka terombang-ambing di laut. Siapa pernah naik kapal? Saya bilang 2 hari. Sehari saya kena ombak sudah mabuk. Ini 14 malam. Saya ulangi 27. Malam ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. 14 hari kena ombak, tidak kelihatan matahari maupun bintang-bintang. Kembali ke ayat 21. Inilah orang benar, inilah orang yang bertuhan, bukan orang yang beragama. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, inilah waktunya umat Tuhan di negeri ini berdiri di hadapan pemerintah untuk menyatakan kebenaran ini. Saudara bayangkan 60 tahun kita merdeka. Negara kita negara penghasil minyak. Tetapi minggu-minggu terakhir kita bisa kehabisan kekurangan bahan bakar minyak. Aneh sekali negeri ini. Begitu susahnya. Sebentar lagi saudara kita akan mengalami kenaikan harga kebutuhan hidup yang tinggi. 100% semua pabrik untuk kebutuhan hidup di negara ini menggunakan solar. Ternyata sudah bersebulan solar kosong di mana-mana. Di Jawa pabrik-pabrik seteriak-teriak mau produksi bagaimana tidak ada solar. Nelayan-nelayan sudah gak bisa melaut. Minyak tanah sulit, solar sulit. Negara ini sedang kacau. Maka itu waktunya umat Tuhan berdiri di hadapan pemerintah. Katakan amin. Seperti di Jerman hari itu, gereja tampil dan memberi nasihat kepada pemerintah yang baru. Dalam keadaan mereka putus asa, termasuk nakoda, termasuk jenderal yang membawa ratusan tawanan itu tidak berdaya. Paulus berdiri, umat Tuhan, gereja Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihat itu dituruti, supaya kita jangan berlayar dari pulau Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan mati kecuali kapal ini. Apa jaminan seorang Paulus, nakoda,
yang ahli dalam pelayanan pun tidak berdaya. 14 hari mereka terkatung-katung. Lalu gereja Paulus berdiri dan meyakinkan gak ada seorang pun yang mati. Apakah dia sedang menghibur? Tidak. Disinilah kebenaran dinyatakan sungguh. Ayat 23. Hai gereja, hai para pemimpin, seharusnya sikap ini yang kita harus ambil di tengah-tengah bangsa yang sedang mencari identitas ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Di dalam negara mana saja ada prinsip. Dengar ya. Apabila seorang pemimpin tidak mendapat wahyu, maka rakyat jadi liar. Sebab pemimpin itu tidak tahu mau dibawa kemana bangsa ini atau rakyat. Malam itu Paulus mendapat pewahyuan. Malaikat Tuhan berdiri di sisinya. Para pemimpin yang diberkati Tuhan, di dalam memimpin umat, jangan cuma belajar ilmu berkhotbah, jangan cuma belajar ilmu teologi, tapi berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau ditulis tadi malam, berarti ketika semua narapidana, jenderal, dan semua prajurit kerajaan Roma itu mabuk tidak berdaya, tanpa harapan, mau kemana mereka tidak tahu. Kalau sampai hanya seorang Paulus, umat Tuhan ini, tahu-tahu Tuhan hadir dalam hidupnya, memberi wahyu. Kira-kira Paulus berdoa atau cuma nunggu nasib malam itu? Cepat jawab. Dia berdoa atau tunggu nasib? Dia berdoa. Yang lain cuma tunggu nasib, tidak tahu mau buat apa. Paulus berdoa. Para pemimpin, baik pemimpin umat, baik pemimpin rakyat, yaitu pejabat, dengarkan firman ini. Apabila pemimpin tidak dapat wahyu dari Tuhan yang disembahnya, celaka kepemimpinan itu. Berarti seorang pemimpin yang gak dapat wahyu dari Tuhan yang disembah, maka pemimpin itu pemimpin buta yang tidak tahu membawa umat atau rakyat ini dibawa kemana. Maka itu rekan-rekan pendeta, maafkan saya, apa khotbah-khotbah kita pada jam-jam ibadah? Apakah khotbah yang langsung kita terima pesan dari Tuhan yang kita sembah sebagai miliknya? Atau kitanya khotbah asal-asal saja? Ya namanya pendeta, ya harus khotbah kalau ibadah. Akhirnya jemaat tidur. Pulang dari ibadah, mereka tidak tahu tadi pendetanya khotbah apa. Inilah orang beragama, rajin ibadah, tapi tidak pernah tahu hidupnya berkelakuan seperti apa. Karena pemimpinnya tidak mendapat wahyu dari Tuhan yang disembah sebagai milik. Ayat 24. Dan ia berkata, ini wahyunya, ini pesan Tuhannya. Ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka berapa orang? Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini. Mari baca sama-sama firman ini. 1, 2, 3. Akan selamat karena engkau. Negeri Soar kecil yang harusnya dihukum, tetapi ada Lot yang masuk ke situ. Negeri itu bebas. Sekian ratus orang di kapal yang akan menuju ke Roma, ibu kota dunia pada waktu itu, untuk mereka diadili. Selamat bukan karena jenderalnya, bukan karena nakodanya, karena seorang yang bertuhan,
namanya Paulus. Itulah gereja. Sebab itu ayat 25, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Hebat sekali. Maka itu gereja kita harus memberi masukan kepada pemerintah. 60 tahun merdeka ini, apa yang harus kita buat? Kalau kita cuma rame-rame perayaan Agustusan saja, tidak akan berdampak apa-apa untuk masyarakat di Bolaang Mangondo. Sekedar perayaan yang menghabiskan dana jutaan rupiah, tapi orang lapar tetap lapar, orang miskin tetap miskin, orang mabuk tetap mabuk, yang berjudi tetap berjudi, yang berzina tetap berzina. Apa artinya perayaan itu? Maka itu gereja, maka itu umat Tuhan, mari kita lihat. Sekarang kita lihat berapa jumlah mereka di atas kapal itu. Ayat 35 sampai 37. Sesudah berkata demikian, Paulus masih terus menjadi penasehat. Akhirnya tanpa disadari, nakoda kapal berubah. Bukan nakoda yang sesungguhnya. Jenderalnya pun sudah teler karena mabuk. Maka Paulus, salah seorang nabi di atas kapal itu, mengambil alih nakoda, mengambil alih pimpinan. Karena dia umat Tuhan, katakan amin. Kita harus seperti ini. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu. Ingat saudara, hanya Paulus yang Kristen di situ, yang lain orang Roma, orang tahanan. Maka kuatlah hati semua orang di situ, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu ada 276 jiwa. Berarti satu umat Tuhan, satu orang benar menyelamatkan 275 orang. Maka kalau saya pakai istilah ekonomi, inilah angka kuota kerajaan surga. Misalnya di desa, di tempat saudara melayani sebagai gereja dan hamba Tuhan, hitung penduduk desa itu, berapa kakak dan berapa jiwa. Lalu hitung jumlah keluarga kita dan jemaat yang kita layani. Kalau kita pakai angka ini, maka misalnya kalau kita sebagai pemimpin berhasil membuat semua jemaat yang kita pimpin jadi orang benar, nggak cuma orang beragama Kristen saja, tapi tetap mabuk, tetap berjudi, tetap macam-macam hidupnya, maka berapa jumlah anggota keluarga kita dan jemaat kita bagi dengan masing-masing orang menyelamatkan 175 orang. Ini yang seharusnya kita hitung dengan angka dalam pelayanan kita. Tapi tidak terjadi karena tidak ada kesatuan di antara kita semua. Masing-masing kita bergerak sendiri-sendiri. Maka itu apabila tidak ada kesatuan, terjadi kekacauan luar biasa. Semua dimulai dari keluarga. Hamba-hamba Tuhan, keluarga kita mulai dulu. Mulai dari keluarga kita. Saya akan akhiri dengan 2 contoh keluarga yang luar biasa. Satu salah, satu benar. Pertama kita lihat keluarga Ishak, anak perjanjian. Kalau nggak ada kesatuan seperti ini, Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Dengar suami istri, kesatuan dimulai dari kita lebih dulu. Apabila hamba-hamba Tuhan keluarganya harmonis, keluarganya akrab, jemaatnya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Itu pasti.
Tapi apabila kita suami istri sebagai gembala, tidak pernah akur, kita nggak pernah harmonis, suami istri sudah putus komunikasi, walaupun itu keluarga pendeta, maka nggak ada berkat di dalam. Ishak ini keluarga anak perjanjian, ternyata keluarganya amburadul. Kita tahu kisah ini, mengapa keluarga Ishak sampai pecah. Ada anak papa, ada anak mama. Esau itu anak papa, Yakub itu anak mama. Sangat tidak baik keluarga ini. Hanya punya 2 anak, tapi kakak beradik bertengkar. Mereka saling membenci. Ini keluarga anak perjanjian. Dengar baik-baik. Mengapa anak-anak bisa terpecah? Padahal anak kandung kembar lagi. Jawabannya karena papa mamanya yang pecah. Tidak rukun, tidak harmonis, tidak akur. Kenapa bisa begitu? Zaman itu belum ada USG, asli zaman Ishak. Waktu Ribka kandungannya bermasalah, dia sakit, dia menderita waktu mengandung. Dia tidak tahu kalau kandungannya kembar. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lihat ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan Ribka pergi meminta petunjuk kepada Yahweh. Firman-Nya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi begini, terjemahannya kurang tepat. Harusnya begini terjemahannya. Ribka, anakmu 2, tapi mereka saling berkelahi dalam kandungan. Maka itu Ribka tersiksa sebab 2 anak itu bertengkar dalam kandungan. Nah, Esau itu anak bungsu, Yakub itu anak sulung. Tapi ketika waktunya melahirkan, Esaunya nakal, dia nyerobot duluan. Maka itu ditulis waktu mereka lahir, kenapa Yakub pegang tumit Esau? Karena dia bilang, kamu yang nakal, harusnya aku duluan. Maka itu dia narik. Wah, ini kisah luar biasa, saudara. Nah, ketika Ribka mendapat wahyu dari Tuhan bahwa anaknya yang sulung itu yang lahir belakangan, yang lahir pertama itu adalah anak bungsu, Ribka tidak cerita kepada suami. Satu kalimat pun Ribka tidak jujur pada suami. Diam-diam dia simpan itu. Pokoknya anak sulungku adalah anak yang lahir kedua, anak yang lahir yang terakhir. Karena dia yang pertama itu nakal, nyerobot duluan. Ishak tidak pernah tahu kewahyuan ini. Maka itu Ishak tetap ngotot anak sulungnya yang lahir duluan, yaitu Esau. Hukum Tuhan mengatakan, setelah laki perempuan itu menikah, maka Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada istri daripada kepada suami. Masih ingat waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus? Siapanya yang menerima mimpi dan wahyu malam itu? Cepat jawab, siapanya Pilatus? Istri. Jadi setelah 2 orang ini menikah, ternyata Tuhan lebih banyak bicara kepada perempuan daripada ke laki-laki. Jangan marah ibu-ibu, saya cuma ngomong. Di dunia ini kita kenal ada kakek sihir dan nenek sihir. Yang terkenal yang mana? Nah, nenek itu laki atau perempuan? Maaf. Dan ternyata perempuan itu kalau dipakai setan pun lebih hebat daripada laki-laki. Ternyata sama, kalau perempuan dipakai Tuhan pun lebih hebat dari laki-laki. Penginjil pertama di dunia ternyata perempuan. Yohanes 4 ayat 39. Nanti baca. Penginjil pertama di dunia perempuan.
Yang tahu Yesus bangkit duluan, murid laki atau murid perempuan? Murid perempuan, yang laki masih tidur sebabnya. Jadi perempuan lebih banyak, lebih apa dipakai oleh Tuhan. Maka itu suami istri, kesatuan kita di rumah penting. Berapa banyak pengusaha-pengusaha, petani-petani, kalau ada rencana dagang si suami, istri terima perasaan dulu. Hati-hati dengan orang itu. Suami gak mau percaya, ternyata betul, itu penipu. Terlambat sudah. Berapa kali terjadi seperti itu. Istri itu lebih sensitif daripada laki-laki. Inilah hukumnya. Tapi kesatian harus. Jadi Rebeka gak jujur kepada suaminya. Kalau yang sulung itu bukan yang pertama, tapi lahir kedua. Hakim-Hakim 13. Mari suami istri, kita buat perdamaian di rumah. Bersatulah lebih dulu. Jemaat akan diberkati. Ingat kemarin, kalau rumah tangga bersatu, harmonis, bahagia, anak-anak bahagia. Amin. Kalau anak-anak bahagia, mereka membentuk masyarakat. Masyarakat pun jadi bahagia. Kalau suami istri jahat, anak-anak jadi jahat. Mereka keluar membentuk masyarakat yang jahat juga. Kuasa dalam kesatuan. Hakim-Hakim 13 ayat 3. Lahirnya Simson. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Kepada perempuan juga. Istri Manoah lebih hebat daripada Ribka, istri Ishak. Ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada siapa? Ayo baca, kepada siapa? Suaminya. Dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan. Begini. Lapor. Lalu ayat 8. Lalu Manoah sang suami memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdimu itu yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Dengar suami istri, setelah kita menikah, kita tidak boleh berkata saya, aku. Awas, kalau ada suami atau istri, kalau ngomong aku, seolah-olah belum menikah saja. Kata kami itu penting. Contoh keluarga Manoah. Dia selalu melibatkan istrinya. Dan istrinya melibatkan suaminya. Kami, ajari kepada kami. Beritahukan kepada kami apa yang suami berbuat. Ayat 9. Maka Tuhan bagaimana? Ayo baca. Tuhan bagaimana? Mendengarkan doanya siapa? Suami. Sehingga malaikat Tuhan datang kepada siapa? Istrinya. Ketika si istri duduk sendirian dan ketika suaminya tidak ada di situ bersama-sama dengan dia. Yang doa suami, yang dijawab istri. Katakan amin. Inilah hukum Tuhan. Tapi istri Manoah, istri yang benar. Ayat 10. Kemudian perempuan itu bagaimana? Ayo baca, bagaimana si istri? Segera berlari mencari siapa? Mencari suaminya. Ini keluarga yang sangat diberkati Tuhan karena suami istri harmonis. Ingat firman kemarin malam Matius 18, 19 dan 20. Suami istri malam ini pulang buat berdamai. Berapa banyak suami istri masih satu rumah, masih satu tempat tidur, tapi sudah malas bicara satu dengan yang lain. Seringkali istri jadi korban, bukan suami. Berapa banyak istri sakit hati kepada suami. Maaf saya berkata, kalau ada maunya dari pagi sudah manis-manis suami itu istri sakit hati betul. Kalau kamu mau aja baik-baik. Kalau nggak ada maunya, kasarnya minta ampun. Jujur para istri, kalau engkau disakiti, ngomong pada suami seenaknya saja. Ngerti kata ini, suami-suami? Mari kita merubah sikap kita. Betapa indahnya kalau malam-malam ini semua suami istri itu benar di hadapan Tuhan. Istri makin peka, sensitif dengan Tuhan, karena suaminya sayang istrinya luar biasa. Inilah janji yang sangat hebat Tuhan beri. Ayat terakhir, untuk mengetahui apakah pernikahan kita masih aman atau tidak, kita lihat Kejadian 2
ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, bangun tidur ini, inilah dia, tulang dari tulangku, dan seterusnya. Besok pagi istri-istri lambat bangun, biar suami bangun duluan. Jujur suami, begitu kita bangun duluan, waktu kita lihat istri kita masih tidur, jujur kita surprise berkata inilah dia toh, hihi siapa ini di sini begitu. Maka cara ini ayat yang paling bagus untuk melihat pernikahan kita masih baik atau tidak. Ternyata dalam penelitian saya, begitu banyak suami nggak pernah bangga dengan istrinya. Berapa kali saya ketemu suami yang kurang ajar, dia nggak mau kalau istrinya gemuk, bertobat dalam nama Yesus. Maka itu besok waktu bangun para suami jujur, apakah kita masih mengagumi dia? Maka itu istri janji besok jangan bangun duluan. Setelah suami bangun duluan tanya, ayo tadi kamu lihat aku bagaimana? Tanya dia langsung. Apakah suami membayangkan orang lain? Kalau begitu celaka pernikahan kita. Begitu sederhana hukum ini. Inilah kesatuan yang Tuhan minta. Mari kita menghampiri Tuhan malam hari ini. Kita periksa pernikahan kita. Amin. Kisah Rasul 17:26. Kita melihat kesatuan dari ayat ini. Saya akan baca. Dari berapa orang? Satu orang saja. Bayangkan, dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kalau kita yang berwarna-warna kulit, berwarna-warna bahasa, berwarna-warna budaya, beda tempat seluruh dunia ini, ternyata dari satu orang saja Tuhan menjadikan sekian banyak ini. Maka itu kita melihat setanlah yang membuat perpecahan antar golongan ini. Karena kita yang punya firman sehebat ini, dari satu orang saja Dia menjadikan semua bangsa, maka saudara dan saya sebagai gereja Tuhan diharapkan sungguh-sungguh oleh Tuhan untuk bisa menyatakan kesatuan itu. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Apa selanjutnya yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Hebat sekali. Begini firman Tuhan. Sebab Ia yang menguduskan, jelas Tuhan Yesus yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, yaitu umat manusia ini. Hati-hati dalam membaca ayat ini, karena akan agak bingung. Setelah Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, jadi sekarang ada dua pihak. Satu pihak Tuhan yang menguduskan, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kedua mereka, yaitu manusia, kita yang dikuduskan. Nah, antara Ia Tuhan yang menguduskan dengan kita manusia yang dikuduskan, maka kalimat kedua muncul mereka semua.